Ini kita di bab kebaikan dan silaturahim ini, di kitab ini sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah berlapang-lapang dalam melakukan kebaikan. Artinya dalam melakukan kebaikan itu tidak pernah dibatasi. Aku ini infak 10 juta tunggu itu. Nah, bukan seperti itu. Jadi yang namanya kebaikan kita di dia berlapang-lapang itu banyak, termasuk kemarin seminggu saya sudah sholat tahajud 4 kali. Minggu ini lagi-lagi seperti itu. Ya Bapak Ibu, lagi-lagi yang dimaksud dengan kebaikan adalah bagaimana kita berlapang-lapang dalam melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Dan yang dimaksud dengan silaturahim, ya, di sini adalah kiasan dari berbuat baik kepada para kerabat. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu, berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-1493, di mana di dalam hadis ini ada satu larangan minum dan makan sambil berdiri. Ini banyak ngapunten kemarin pada saat pesta kemarin di Rabu yang lalu ya. Sempat saya lihat ada yang bapak yang berdiri, saya sampaikan kepada beliaunya, Bapak kayaknya kita kalau sambil duduk gitu. Artinya kita belum mengambil kata-kata yang bijak gitu ya, sehingga tidak dengan mudah memvonis atau menjustifikasi saudara kita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ya, berarti ini juga dari Abu Hurairah. Wa anhu juga dari Abu Hurairah, qala dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas sekali apa yang disampaikan Rasulullah, la yashrabanna ahadun minkum qauman, ya. La yashrabanna jangan minum ahadun di antara kita minkum di antara kalian qauman dengan berdiri. Jadi jelas sekali ini hadis sebagai itu ringkas ya. Jadi bagaimana Rasulullah dengan menggunakan jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim ini. Jadi hadis sahih yang tentunya ini menjadi satu hal yang kalau sudah bahasanya larangan Rasulullah itu sifatnya adalah haram maksudnya kan. Cuma dalam bahasanya memang lebih kepada bagaimana kalau itu kita laksanakan jadi ada sesuatu dosa yang kita langgar ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ini saya pikir cukup jelasnya. Dan ini juga berlaku untuk makan ya, tidak hanya minum ya, berarti makan dan minum maksudnya itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini menarik sekali ya, hadis yang ke-1494 ini, yang betapa ini sudah disampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu gitu ya. Yang saat ini kalau misalnya ada orang yang melakukan gitu ya, itu benar akan dianggap sebagai orang gila gitu ya. Ini Rasulullah sudah mengantisipasi ini sekian abad yang lalu bahwa kalau itu dilaksanakan itu akan menjadi perbincangan, bahkan akan dituduh orang sebagai orang gila. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menarik sekali. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di majelis ini gitu ya, manakala jenengan atau kita semakin mendalami ilmu hadis, itu kita semakin kagum pada Rasulullah ya. Betapa mulia, saya menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan, apa yang disampaikan itu tidak ada satupun yang dari hawa nafsu beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ya, sampai dikatakan ini juga dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Idza inta'ama ahadukum falyabda bil yamin. Ya. Jadi jika salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaknya memakai dengan yang kanan. Ini kita bicara memakai dulu. Jadi idza inta'ama ahadukum falyabda bil yamin ya. Jadi jika salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaknya memulai dengan yang kanan ya. Wa idza nazala falyabda bishimal ya. Dan jika melepas hendaknya mulai dari yang kiri. Kenapa itu dilakukan? Wal nakun, semoga dikatakan al yumna awwalahuma tun'an wa akhirahuma tunza.
hadis ini diperintahkan Rasulullah untuk memakai sandal dengan memulai kaki kanan, kalau melepasnya memulai dengan kaki kiri. Supaya apa? Supaya yang kanan itu yang pertama kali dikenakan dan yang terakhir kali dilepas. Jadi ada maksud ya, mutafaqun alaih, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Baik, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Ini menarik sekali karena ini jadi perbincangan di kita pada saat kita masuk ke masjid atau musola. Jadi di satu sisi saat kita melepas sandal itu digunakan yang kiri dulu. Tapi di saat yang sama kita mau masuk masjid digunakan yang kanan dulu. Terus caranya. Masa apa? Artinya dilepas kaki kiri, kaki kanannya pakai sandal, masih pakai sandal ya, kemudian melangkah masuk kan nggak mungkin. Berarti di sini ada satu aturan, ya. Betapa pada saat kita mau masuk masjid, memang yang kita lepas adalah kaki dulu. Tetapi kita tidak langsung masuk ke masjid. Kita taruh di atas sandal, kemudian baru kita lepas kaki kanan, sandal kanan baru langsung naik ke atas. Kemudian baru kaki kiri naik. Tentunya yang bawa berdoa ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Itu doa ini. Terus jadi ini berlaku untuk semuanya. Artinya saat kita memakai sesuatu yaitu kebaikan dan tadi contoh pakai sandal berarti juga berlaku untuk pakai sepatu, berlaku juga pakai baju, berlaku juga pakai celana. Makanya sesuatu yang baik-baik itu semua diawali dengan kaitan. Ya, kemudian diikuti lagi kiri. Sedangkan pada saat melepas kebaikan tadi itu diawali dengan kaki kiri dan bagian kiri baru dilakukan kanan. Jadi pakai sandal juga seperti itu, pakai sepatu juga seperti itu, pakai baju juga seperti itu, pakai celana juga seperti itu. Termasuk celana dalam, kaos dalam dan sebagainya ya. Pakai kaos dalam dengan langsung bareng gitu. Ada gitu. Tetapi tetap dimasukkan yang pertama kan. Ya, Bapak ini kita bisa ceritakan. Baik. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau tidak? Tidak berlaku untuk ini Bapak. Artinya dia tetap berlaku bahwa yang kanan adalah berlaku. Tidak biasanya untuk aktivitas menulis ya, aktivitas apa itu oke, itu tidak masalah. Tetapi itu tidak merubah ketentuan bahwasanya kalau pakai baju harus kanan dulu ya, pakai kanan dulu dan sebagainya. Kata lagi jadi salah. Baik, jadi ini sengaja kami sampaikan terkait dengan masuk masjid ya, termasuk juga nanti turun dari masjid. Ya, jadi kalau saya pribadi terus berpendapat lebih pas gitu kalau posisi sandal tetap menghadap ke masjid. Ya, sehingga turun kita itu lebih enak. Jadi turun lebih ke kanan dulu, posisi ditaruh di atas sandal, kaki kiri turun, kaki dari masjid, kemudian ditaruh di atas sandal, baru kaki kanan turun langsung masuk. Ya, ini penting sekali perlu kami sampaikan sehingga ada satu perubahan kondisi yang di mana satu sisi kita diperintahkan kaki kanan dulu, gitu ya. Di sisi yang lain kita diperintahkan kaki kiri dulu. Apa tadi ya? Melepaskan sandal kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Satu. Yang kedua, kita diperintahkan juga untuk menghormati masjid itu tidak dengan mundur masuknya, melainkan dengan maju. Yang ini cukup jelas saya pikir. Sehingga tolong terus. Karena apa Bapak Ibu? Karena faktanya begitu kita melakukan sesuatu itu muncul dari hati kita. Kalau kita sudah melakukan itu akan menganggap sesuatu masih sama dengan tempat lain, maju mundur kita sama saja. Padahal ada satu kesakralan yang kita perhatikan, termasuk menyelesaikan ke rumah kita, ke rumah kita. Ini penting sekali. Yang sebenarnya pada saat kita masuk ke rumah juga kan, jadi kalau harus melepas sandal ya yang lakunya sama. Kalau tuh sandalnya masih dipakai berarti kayak kanan dulu. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, saat dengan masuk rumah itu disunahkan membaca Bismillah dan salam. Oh nggak ada orang, tetap kita punya ini. Kalau kita tetap punya disunahkan harus seperti itu. Ya, dengan baca Bismillah, Assalamualaikum. Ada nggak ada orang tetap kita lakukan. Bahkan di pendapat yang lain, kalau misalnya tidak ada orang di rumah, itu kita lanjutkan dengan baca sholawat. Jadi sholawat kita melihat bahwa di dalam masjidnya
di dalam rumah kita ada malaikat yang sedang menjaga memberi kita sholawati atas Rasulullah SAW. Nggak ini penting sekali. Lagi-lagi Bapak Ibu ini ada. Ya, dan adab ini mestinya udah jadi habit ya, atau jadi karakter dan dia biasa. Dan lagi-lagi Bapak itu perlu dilatih dalam satu peribahasa seperti Allah bisa karena dia bagus gitu. Beliau kan guru sehingga personal. Jadi ada satu peribahasa Allah bisa karena biasa. Apa kalau istilah Mas Iqbal mungkin ya, apa kan Krishna Jalana Songko gelibet gitu. Jadi karena kebiasaan menjadi sesuatu kita cinta. Oke, baik bukan ya. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita memakai dan melepas sendal, sepatu, baju, celana dan seterusnya, ya. Kemudian kita lengkapi tadi bagaimana kita memulai memasuki masjid dan keluar dari masjid. Dan sebaiknya Bapak Ibu kita menghafal doa-doanya ini ke masjid dan maksudnya Allahumma tahdi abwaaba rahmati, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi minimal doa-doa ringkas itu kita hafal ya. Kalau belum lumayan, ya lumayan. Baik. Hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu juga masih dari Abu Hurairah. Qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bersabdakan? Dia berkata, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Ya, la yamshi, janganlah kalian sama akan mengatakan fi na'lin. Jadi menggunakan sandal atau berjalan wahidah dengan satu sandal. Jadi sampai seperti itu. Jadi Rasulullah memerintahkan baginda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Sisian. Oke, sama nanti. Jadi satu sandal ini yang bisa sekarang bisa kita betapa luar biasanya Rasulullah ini. Di saat itu sudah beliau sabdakan. Sehingga kalau itu terjadi saat ini orang pakai sandal jadi dianggap mohon maaf gila gitu ya. Lah termasuk pakai sisian bukan kiri kanan maksudnya gitu. Anisal pakai satu pakai sandal ya. Itu juga bagian yang dimakruhkan. Kalau yang tadi diharamkan menjadi yang dimakruhkan. Jadi sehingga sama-sama harus kita hindari. Waduh ini sandalnya hilang di masjid, ada sandal kiri warna besar yang kanan kecil. Ditinggal saja. Karena lagi begitu indahnya Islam, begitu indahnya perilaku atau akhlak yang dicontohkan Rasulullah dan diperintahkan atas diri kita. Sehingga bertanya apa, Bapak? Kalaupun ternyata tinggal satu, yang satu hilang atau satu putus misalnya, ya, wal yun'inuha jami'an, ya, maka hendaknya memakai keduanya. Audiyah takluha jami'an, atau melepas keduanya. Jadi kalau ada dua-duanya dipakai kemudian berarti ya sudah diangkat saja atau dibuang atau dibuang. Yang jelas jangan dipakai satu kan satu sebab. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah, ini yang tidak kalah penting. Berikutnya adalah bagaimana yang seringkali menjadi perdebatan ya, yang hadis yang ke-1496 ini, sehingga memunculkan ada kelompok tertentu yang isbat pakai celana tingkat. Padahal hasilnya jelas. Ya, kita akan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Umar dan Abdullah. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba yang perhatikan, memang ancamannya cukup keras, ya. Sehingga ada yang menggunakan ini sebagai hadiah. Apa ancamannya? La yanturullah, ya, la yanturullah, ya, tidak akan melihat Allah ya. Ila man jarra taubatan khuyala, ya. Jadi pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mau melihat orang yang menjulurkan pakaiannya
Kenapa? Karena khulai, karena sombong. Ya, jadi orang yang sehingga ini di kitab yang lain disebutkan satu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, saya biasa pakai celana panjang, gitu ya. Artinya sampai menutup mata kaki dan sebagainya. Apakah termasuk bagian? Tidak, gitu ya. Karena engkau tidak menggunakan dengan sombong. Artinya intinya di kesombongannya, katanya, bukan di menjulurkan. Sehingga sama saja kalau dengan ada yang isbal, tapi untuk menunjukkan kesombongannya ya sama saja. Artinya jadi tadi ini harus diperhatikan bahwa esensinya adalah kesombongan. Dan ini Bapak Ibu bukan hanya berlaku celana, juga baju. Namanya juga baju. Sehingga salah satu diantaranya Bapak Ibu, kita kan kadang subuh ya, pakaian panjang terus kita tiba. Itu tidak boleh dalam sholat, makruh. Harus dilepas, dipakai normal ya. Jadi hal seperti itu berarti kan habis. Ya, waduh buru-buru udah, mending dengan ketinggalan mereka dengan sholat yang sempurna daripada harus melanggar itu ya untuk mengejar mereka. Tapi apalagi di minggu separuh dan sebagainya. Ini ada sekali. Ya, baik. Waktu yang didiskusikan dengan saya, oke. Kalau betul kan pendek. Kalau yang pendek tak apa. Kalau pendek tak apa. Cuma Bapak Ibu perlu kami sampaikan. Jadi para nabi dan rasul ya itu beliau mendapatkan ketentuan Allah yang melebihi umatnya. Jadi Rasulullah itu beliau tidak pernah menggunakan baju pendek, atau bahkan menggunakan celana yang jika nggak pernah, jadi memakai. Tetapi lagi-lagi itu ketentuan yang diperuntukkan untuk para rasul dan nabi. Nabi Musa alaihissalam, ya di zaman itu kan banyak pakai ini ya, zaman Fir'aun ya pakai kemara dan sebagainya. Tapi Nabi Musa tidak sedikit pernah menunjukkan auratnya, artinya pakai celana panjang. Tapi kalau ada film Nabi Musa seperti orang Mesir Irak itu salah. Karena Nabi Musa atau para nabi itu dijaga Allah dengan satu ketentuan yang seperti itu. Sampai dengan besok satu ketika muncul isu, wah Musa ini kayaknya budikan gitu ya, sehingga nggak pernah menampakkan kulit. Itu Allah bikin sedemikian rupa pas beliau saat mandi itu bajunya kena angin lah, sehingga tidak bisa langsung diambil, dia terpaksa keluar. Ada yang menyaksikan, ternyata mulus, six-pack dan sebagainya. Itu contohnya. Dia lagi yang perlu kita cermati. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya lagi ini memberikan ini ya, tadi kalau tadi pakaian, ini berikutnya adalah makan minum dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ya ini masih dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala beliau bersabda. Apa yang bersabdakan? Idza akala, ketika kalian makan, ahadukum di antara kalian, falyakul, maka makanlah biyamini dengan tangan kanan. Kemudian wa idza syariba, dan ketika kalian minum, falyashrab, maka minumnya biyamini dengan tangan kanan. Kenapa? Ini mesti dikasih penjelasan. Kenapa? Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yakulu bishimali, makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu, dan minum dengan bishimali, dengan tangan kiri. Ya. Akhrajahu Muslim. Jadi Bapak Ibu, menurut saya kalau jujur saya masih lihat di majelis ini kadang masih makan pakai merah gitu. Jangan ya. Setelah mendengar ini kaidah dalam usul fikih itu, jika itu sebuah larangan, itu hukumnya berarti haram. Ya, lagi-lagi dalam kaidah fikih dasarnya kita harus memahami itu dulu. Ya, kalau nanti lepas itu makruh dan tadi yang jelas di sini jelas bagaimana ini adalah sebuah larangan, maka hukumnya jatuhnya adalah haram. Dan kalau haram berarti kita bukan sekedar melanggar aturan Allah, tapi juga mendapatkan dosa. Jadi ini penting.
Yang tidak lebih lagi Bapak Ibu, ini menarik ya. Di era pada saat rame-ramenya rupiah, besar rupiah ya. Itu kan biasa jadi kita mesti ada fase-fase lagi marah-marah, dan di awal rupiah ini booming ya, artinya banyak yang butuh itu, kemudian dan diamalkan dan berhasil ini. Itu sempat ditemukan ada seorang ustadzah Fahwal, ibu-ibu, beliau kufar, artinya terjaga betul kehidupan, tetapi satu ketika karena hanya makan, tidak sengaja atau tidak makan dengan tangan kiri, jadi kesurupan. Sehingga Bapak Ibu jangan mikirnya jangan dibalik gitu ya. Loh itu lo makan tangan kiri kalau pernah kesurupan. Ini sekali makan tangan kiri kesurupan. Ya artinya berarti udah banyak jinnya gitu. Kalau ini orang kufar yang jaga Al-Qurannya sekarang melakukan kesalahan asal. Jangan dibalik ya, ini apa kaidah berpikirnya jangan dibalik. Ya, baik. Sehingga Bapak Ibu jelas sekali di sini betapa kita diperintahkan Allah untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya kalau kita makan dan minum dengan tangan kiri, kita menjadi pengikut syaitan. Karena tadi ini jelas, jadi kaidahnya ini cukup jelas. Maka tentunya Bapak Ibu, monggo ini kita siapkan betul. Nah, yang menarik Bapak, yang menarik menurut saya yakin jenengan biasa dah pakai garpu. Menurut saya sejak dulu memang pakai garpu Pak. Jadi rumahnya mesti siapkan. Di mana saya mesti nyari garpu kalau sampai menurut saya dulu, anak saya cerita ke ustadzanya di sana, ustadzah, ayah itu kalau makan mesti pakai garpu. Jangan saya dia ustadzanya gitu ya. Itu makanan orang kaya. Padahal tidak ada kaitannya, cuma kebiasaannya. Cuma Bapak Ibu, di sini harus kita pahami bahwa garpu ini ada sebagai pembantu. Ya, jangan terbawa dengan pelajaran Kabelmendernya orang Barat, gitu ya. Ini untuk mereka. Ya, ini benar sebagai pembantu. Bahwa sesungguhnya yang kita gunakan makan masuk tetap tangan kanan. Ya, besok kalau nanti tidak saya ke daging apa itu? Stick langsung ya, stick mesti butuh garpu, pisau dan sebagainya. Tetapi seringkali kalau kita menggunakan teori barat yang Kabelmender, ya garpunya tangan kiri kita potong, cet langsung ke kanan. Ya lagi-lagi saya berharap mulai malam ini ya kita semua jangan masjid Islamnya dan Baitul Salam itu tidak lagi menggunakan tangan kiri untuk makan maupun minum. Kemudian kenapa lagi? Berarti kita menghindarkan diri sebagai pengikut syaitan. Padahal kita tahu persis di Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa inna syaitan aduwwun mubin, dia adalah musuh yang sangat jelas, gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan di saat Al-Bayyinah itu bagaimana Allah menjadikan kita keluar dari zulumat ila nur, sedangkan orang-orang kafir dan syaitan menjadikan kita dari nur ila zulumat. Sehingga ashabun nar, ya dia menjadi sahabatnya neraka, hum fiha khalidun, di dalamnya abadi. Naudzubillah min dzalik. Jadi seperti tadi Bapak Ibu, hal yang sekecil ini perlu kita hati-hati sehingga bisa merasakan sesuatu ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya hadis ini memberikan satu penegasan bahwa kesombongan itu tetap harus dibuang gitu ya dalam hal apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amrin ibnu Sulaim, dari Amr bin Sulaim ya, radhiyallahu an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Ya, jadi Amr bin Sulaim ini berarti dia mendapatkan dari Sulaim ya ayahnya, kemudian ayahnya dari kakeknya. Bedanya lagi ya. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasulullah? Kul makanlah, washrab dan minumlah, walbas dan berpakaianlah, watasaddaq fi ghairi syaraf, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan. Ini nanti kita cermati ya. Dan bersedekahlah fi ghairi syaraf,
di dalam di luar berlebihan, wala mahilah, dan tanpa kesombongan. Okay. Jadi Bapak Ibu, jadi kata kuncinya adalah mahilah, kesombongan. Ya, artinya berarti di sini Rasulullah perintahkan kita makan, minum, berpakaian, bersedekahlah sesuka kamu, tapi hindarkan dari kesombongan. Artinya makanlah jangan dengan kesombongan, minumlah jangan dengan kesombongan, berpakaianlah jangan dengan kesombongan, bersedekahlah juga dengan tanpa kesombongan. Nah, ini penting sekali. Doa mana berpakaian dengan kesombongan banyak. Bahkan saya sebenarnya itu sesuatu yang biasa, artinya buat sebagian orang pakaian, mohon maaf kalau saya sebutkan Uniqlo misalnya. Uniqlo kan lagi ini ya, itu kan pakaian yang katanya banget ya. Sebenarnya itu yang biasa, itu maksudnya ya begitu saja. Tetapi saat ada orang yang beli, seharusnya ada apa-apa, tapi beli terus menunjukkan Uniqlo itu juga sombong. Ini Bapak Ibu, berkaitan dengan adat dan akhlak. Nah, di mana itu sering terjadi saat lebaran misalnya. Itu kan kita silaturahim dengan sanak famili. Nah, kita ketahui bahwa sanak famili itu bukan muhrim, bukan mahram. Jadi saat kita bertemu itu kan tidak diperbolehkan untuk menyentuh. Nah, namun saat itu terjadi, seakan-akan kita dipaksa oleh keadaan dari pihak keluarga sana, seakan-akan pengen salim atau berpelukan atau gimana. Nah, dari keluarga kita sendiri kita diperintahkan ayo sekali setahun seperti itu. Apakah itu diperbolehkan? Sedangkan kan ada ancaman lebih baik kita ditusuk oleh besi yang panas gitu kalau menyentuh apa yang bukan muhrim. Terus Bapak ini di rumah ini, kalau kita di tempat ini gampang ya, tempat kerja gampang. Pada saat kita ada reuni keluarga misalnya, itu semua anak. Dan terus saat Iqbal, jadi sebenarnya Rasulullah juga larang kita untuk bersentuhan yang lain mahram, itu bukan mahramnya ini. Itu lebih baik, bahasa Rasulullah lebih baik takut bersentuh api, ya, dan api bukan api neraka ya, api gitu ya. Harus dibedakan ya. Daripada menyentuh wanita atau lawan jenis yang bukan mahramnya. Baik, ini udah bicara kaidah fikih ya. Jadi kaidah fikih, apa kaidah fikihnya? Di satu sisi gitu ya, bahwa menghindari mafsadat lebih baik daripada mendahulukan masalah. Mafsadatnya apa? Kalau ternyata kita tidak melakukan itu akan main sombong bisa. Ya. Maka yang lebih penting, yang lebih baik dari itu, ini tidak berarti tapi koma ya. Karena ada satu kaidah dalam sebuah fikih dakwah ya, yakni berilah pemahaman sebelum kau berikan sanksi atau beban ya. Jadi jangan langsung diperintahkan tanpa diberikan satu pemahaman. Sehingga bisa jadi pada saat itu is okay ya, kita melanggar tapi dengan satu manfaat yang lebih besar, tapi setelah itu kita berikan pemahaman. Ini penting ya. Ini penting sekali. Bahkan kadang Bapak Ibu ada satu kondisi ya, yang tiba-tiba ini udah terbiasa lah ya. Udah terbiasa mereka ini tidak berjabat tantangan, tapi karena satu event tertentu tiba-tiba datang langsung ini ya. Maka itu ya saat itu kita terima. Tetapi apa bahasa Rasulullah? Jika engkau melakukan satu kesalahan, ikuti dengan berlaku kebaikan. Niscaya kebaikan yang kau lakukan itu bisa menghapus dosa kesalahan yang pernah kau lakukan. Jadi banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Tetapi jangan bertahan di situ gitu. Nah, jadi betapa indahnya Islam itu ya. Jangan bisa bayangkan kalau Islam sangat terus gak boleh gitu aja. Padahal dia belum paham bahwa bisa jadi terputusnya silaturahim dan itu lebih besar motornya. Awalan soal kita tak sedikit. Baik, ada lagi Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk pada bab berikutnya Bapak. Jadi kalau kemarin bab adab sudah kita selesaikan dan saya berharap nanti kalau ada sesuatu yang
perlu didiskusikan lagi, monggo ini tidak apa-apa ya. Oke Bapak Ibu, maaf, ini penting juga. Sebelum saya pindah ke masalah kebaikan dan silaturahim, saya ingin memberikan satu tambahan. Ya. Di dalam hadis yang menguatkan terkait dengan makan minum ya, kemudian tanpa kesombongan, itu mohon maaf ya, kesombongan itu bukan identik dengan pakaian mewah. Itu yang kita pahami. Ya. Betapa kita soal nanti di bab setelah kebaikan dan silaturahim ini kita masuk ke bangsa maruf dan zuhud ya. Zuhud itu bukan orang yang pakai copang jamin atau pakaiannya sederhana, bukan. Ya. Dia boleh menggunakan mobil Alphard atau pakaian yang bagus ya. Tetapi lagi pada tataran itu adalah tidak dengan kesombongan. Itu zuhud. Sehingga dikisahkan zuhudnya seorang ulama ya di zaman tabi'in ya. Itu beliau seorang hakim yang naik kuda sangat bagus gitu ya, kemudian pakai jubah yang sangat bagus pula, berpapasan dengan orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini menggunakan pakaian yang gembel, pakaian yang begitu jauh. Tapi orang Yahudi ini Bapak Ibu, mereka belajar Islam ya, tahu persis bagaimana Rasulullah bersabda Al-Quran ya, tetapi mereka karena sombongan belum masuk lah ya. Sehingga si hakim ini itu ditarik dari atas kuda. Kisah. Lagi Bapak Ibu, seorang Muslim itu kemarin sudah kita masuk pada la'natullah warga jangan marah dengan Muslim. Maka hakim ini ya terusnya ada apa? Si Yahudi menghadir dengan satu kalimat baik, mungkin hakim ya, wahai ulama, apa orang Islam? Saya tahu bahwa Nabi bersabda, ya, Rasulullah maksudnya, bahwa dunia adalah penjaranya kaum muslimin dan surganya kaum kafir maksudnya. Tapi kenyataannya gimana? Kamu seolah-olah di surga, ya, pakaian bagus, kuda bagus dan sebagainya. Sedangkan kami tidak jadi si Yahudi. Ini bahkan kami gembel dan sebagainya. Harusnya kamu telah menyalahi sabdanya Rasul. Selama apa jawabnya ulama ini ya. Wahai Yahudi, betul apa sampaikan Rasul kan bahwa dunia ini adalah penjara buat kami dan surga buat kamu. Kenapa? Karena kami dipenjara dengan aturan-aturan ya, aturan-aturan di dunia ini yang dibikin oleh aturan Allah. Tetapi nanti surga kami sebenarnya adalah di dunia. Sehingga kalau misalnya bahasa lama, kalau saya gunakan kuda begitu mewah, artinya mungkin sekarang mobil Alphard ya, atau mobil Mercy atau mobil mewah ya, dengan pakaian yang seperti ini saya tidak pernah lepas dari aturan Allah. Sholat saya lakukan, saya keluarkan dari surga ya. Kamu hadis bisa nggak marah itu termasuk bagaimana Rasul berkata. Dan bagimu betul bahwa dunia ini adalah surga karena kamu tidak mau mengikuti aturan Allah. Tetapi perangga sesungguhnya kamu adalah di akhirat nanti yang begitu dahsyat. Katanya ini penting ini. Jadi sehingga di dalam hadis yang lain Bapak Ibu, ini Rasulullah bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini satu penjelasannya. Yakni sesungguhnya Allah senang apabila nikmatnya yang ada pada hambanya diperlihatkan. Ini Bapak Ibu, jadi Allah itu senang kalau nikmat yang diberikan seorang kepada hambanya diperlihatkan. Ini asal urutnya. Ada seorang sahabat ya yang ke masjid itu pakai pakaian itu aja ya. Itu aja, ada pakaian biasa. Pada Rasulullah besok tahu bahwa sahabat ini punya kebun sekian luas gitu ya, punya. Akhirnya ditanya, wahai aku jadi dari saudaraku, apa kamu nggak mampu beli baju yang lebih dari ini? Ya mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah dia, tunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada aku. Sehingga Bapak Ibu mau dengan Mas Iqbalnya tiap hari raya kita beli baju baru boleh. Bahkan sunnahnya hadisnya seorang suami itu punya kewajiban tiap 4 bulan sekali belikan baju baru istrinya. Itu minimal. Itu sebenarnya. Tiap bulan malah ini
Ini penting sekali. Jadi artinya apa itu menjadi motivasi buat suami untuk memiliki penghasilan yang mampu membahagiakan istri lah. Ini penting saya. Jadi Bapak Ibu, kami perlu menegaskan di sini, jangan sampai nanti berpikir bahwa orang menggunakan pakaian yang bagus dan ganti-ganti itu tidak boleh, itu boleh, asal tidak dengan sombong. Jadi lagi ini makanya tadi karena niatnya pandai yang lain lagi kita ini. Baik Bapak Ibu, ini sudah nih. Jadi biar ada kaitannya ya. Ini kita di bab kebaikan dan silaturahim ini di kitab ini sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah berlapang-lapang dalam melakukan kebaikan. Artinya dalam melakukan kebaikan itu tidak pernah dibatasi. Aku ini infak 10 juta itu. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi yang namanya kebaikan kita di dia berlapang-lapang itu banyak, termasuk kemarin seminggu saya sudah sholat tahajud 4 kali minggu ini ini lagi-lagi seminggu. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi yang dimaksud dengan kebaikan adalah bagaimana kita berlapang-lapang dalam melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya ya. Dan yang dimaksud dengan silaturahim ya, di sini adalah kiasan dari berbuat baik kepada para kerabat ya. Lagi-lagi tetangga Bapak Ibu, kita ada 3 jenis ya, tetangga ada 3 jenis. Tetangga yang pertama, dia hanya punya hak tetangga. Hak tetangga berarti sebagaimana Rasulullah sabdakan, di mana mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Itu siapa? Orang non muslim. Jadi orang non muslim tetap punya hak untuk dimuliakan, hanya sebatas Allah. Kemudian yang kedua, yakni tetangga yang memiliki 2 hak. Hak tetangga dan hak sesama saudara muslim. Berarti orang muslim. Apa nanti sejak kita bersedekah, berinfak dan sebagainya ini kita berbagi itu ya. Yang ketiga, yang dia punya 3 hak. Apa itu tetangga, muslim dan kerabat. Artinya Bapak Ibu ngerti. Misalnya dengan kandungan rezeki ini. Yang rezeki ini cukup untuk dibagi 1 orang. Yang jadi prioritas adalah tetangga, muslim dan kerabat kita. Walaupun tempatnya di ujung sana, ada 1 tempat. Ini penting sekali. Jadi ini namanya ilmu bertetangga. Kalau punya 2, ya berarti kata kebetulan sebelah kiri ini non muslim, sebelahnya muslim, kemudian sebelahnya lagi kerabat kita. Ya berarti yang dapat adalah kerabat muslim ya. Kemudian tetangga muslim. Ini penting sekali. Jadi hadiah-hadiah yang menjadi prioritas adalah seperti itu. Sholat. Jadi sholat kita akan dikuatkan lagi. Dan kenapa Bapak Ibu? Karena nanti barang siapa yang memutus silaturahim berarti dengan kerabat dalam hal ini, itu dia diharamkan masuk surga. Mohon maaf, logikanya kan diharamkan masuk surga atau tidak? Pasti masuk neraka. Rasanya yang benar. Sama dengan kita mohon pada Allah untuk dihindarkan dari neraka, pasti masuk surga. Ini betapa luar biasa dengan kerabatnya punya tanggung jawab yang besar. Saya mungkin berulang disampaikan di majelis ini pula. Begitu nanti masuk bulan Ramadan, di awal Ramadan itu tolong di list. Ada saudara, ada ponakan atau siapapun yang butuh dibantu, harus dibantu. Ya, jadi jangan mendulukan lalu saya tiap tahun mengeluarkan zakat sekian mudah tetangga Anda, jangan. Itu nanti kalau ada sisa. Ya, jadi hitung dulu, mungkin ada ponakan, ada apa, kerabat lagi itu didahulukan. Tapi saya sudah nggak apa-apa, alhamdulillah selesai. Walaupun misal ponakan ada di Malang dan sebagainya itu jadi prioritas. Mengatakan semoga Allah memberikan kekuatan sama kita dan berikan keistimewaan sehingga kita bisa melanjutkan kitab ini. Allahumma amin. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات أخواتي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.